aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang Natalia Tuepo, ya. Ngasih tahu ya kan, kayak ngasih tahu buku-bukunya gitu kan. Tadinya tuh aku juga berdebat sama temanku si Lutfi itu kan, maksudnya kayak ini di Kristen ngajarin kayak gini, enggak paten kayak gini, tapi kata dia kayak gini. Terus aku masih kayak denial terus kan. Akhirnya pas Kodondi ngasih tahu, oh ada buktinya nih. Karena kan aku tuh better ngeliat langsung bukti daripada kayak cerita-cerita doang. Jadi ya udah pas ngeliat dari Kodondi ngasih tahu, oh iya benar ya, oh iya salah lagi. Jadi ya udah akhirnya memantapkan di hari itu juga buat mualaf. Diskusi sama Kodondi berapa lama kemarin? Panjang, hampir 5 jam kayaknya. Itu juga di-cut-cut ya kok ya? Mau 5 jam lebih kayaknya itu. Orang berkesurupan sama. Tuh. Aduh, gue mau ketawa tapi jangan Berkesurupan. Ya gitu deh. Enggak. Kok gue agak berpikir ke yang lain ya? Yang itu juga ngelihat itu, ada cowok di sono tuh ngelihat tuh. Tuh kan? Oh, Tuh. sama Ya, aja. tapi kan setidaknya sekarang sudah di Ruqyah ya. Oh iya bener. Oh iya, Vena tuh baru di Ruqyah ya. Baru beberapa hari yang lalu. Iya makanya jadi wanita kalem ya sekarang. Nah, itu dia maksudnya berkat dari Kodondi maksudnya gini. Berarti kan selama 5 jam itu bergelut dong, berdebat dengan Kodondi. Nah, kenapa mengambil keputusan ya misalnya qadarullah ya, alhamdulillah Vena mengambil keputusan secepat itu untuk kembali ke fitrah. Tapi kan sebelumnya kan 15 tahun perjalanan panjang dengan jangka waktu 5 jam itu langsung diputuskan langsung kembali ke fitrah. Itu kenapa? Apa yang membuat ini loh jawabannya gitu. Apa sih yang bikin greget di hati itu? Sebenarnya tuh tadinya niatnya kan belum mau mualaf kan. Terus kayak karena aku mikirnya gini, aku tuh sebenarnya sebelum kesini tuh udah bukan belajar ya, maksudnya baca-baca Al-Quran juga. Malah di handphoneku waktu itu tuh nggak ada Alkitab, tapi adanya Al-Quran. Terus kayak udah baca-baca, kayak abis itu ngeliat buktinya langsung kan, terus kayak aku mikir, waktu itu soalnya si Lutfi juga pernah bilang, umur kan gak ada yang tahu. Lu kayak misalkan udah mau menjemput, tapi kalau tiba-tiba kenapa di jalan, aku takutnya tuh waktu kemarin tuh mikirnya kayak oke, gue udah memutuskan kayaknya udah deh, ini udah bener, gue udah valid banget liat buktinya langsung. Kalau gue tunda-tunda nanti mualafnya, better sekarang aja deh. Takutnya tuh pas pulang kenapa-napa di jalan, gue tuh mikirnya gitu. Jadi kayak better udah gak apa-apa, gue ambil aja, karena udah bener-bener ngeliat langsung real, kayak kitabnya bohong banyak cetakan palsu, jadi kayak oke, salah, udah akhirnya nemuin. Nah, setelah dari situ mualaf, berikrar, syahadat. Setelah itu aku lihat tuh ya kemarin ya, spill dikit ya. Kemarin aku agak-agak ngelihat podcastnya Vena setelah ngucapin 2 kalimat syahadat, nangisnya kenapa sampai begitu? Kayak apa sih namanya? Kayak kembali kayak ini loh, kayak berserah gimana gitu. Sampai gitu tuh apa sih yang dirasain setelah lega ya? Gak tahu, kayak feel-nya beda aja Kak, kayak bener-bener lega. Satu sisi emang mikirin keluarga lah, ada pasti kan, maksudnya kayak amanat dari bokap gitu-gitu, terus kayak nyokap lah. Tapi kayak apa ya, kalau aku mikirin orang terus kasihan diriku kan, jadi kayak pas kemarin tuh habis syahadat, bahkan sebelum syahadat kan, kayak oh ini tuh rasanya gitu, maksudnya oh akhirnya gue ujungnya kayak gini loh, kayak gitu. Kayak nggak tau, feelnya beda aja, kayak lega aja, kayak plong. Kayak iya, kayak beban tuh kayak kelepas. Karena kan selama ini kan kayak mikirin kayak bener nggak sih agama gue, bener nggak sih Yesus kayak gini, kayak gitu. Jadi pas udah tahu, wah gila tuh bener-bener lega banget.
bener-bener lega. Nggak tahu kenapa, sumpah. Gue aja bingung. Alhamdulillah merasa lega dan kan di Islam sendiri itu kan artinya itu adalah berserah diri ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita kan sebagaimana kita sekarang nih menjadi umat muslim ya. Iya benar. Ya kan, kita sudah menjadi, kita ingat ya, kita tuh bukan pindah agama, tapi kita kembali ke fitrahnya Allah yang Allah kasih, yang sudah dulunya sudah bersyahadat. Iya. Nah, setelah dari syahadat, setelah dari itu, setelah tadi ngerasa lega, kembali itu gimana respon keluarga? Kan tadinya ada keluarga yang beda, dulu mantan pernah Muslim, Iya. terus pindah ke Kristen, itu bagaimana respon ke keluarga? Lebih ke shock sih. Tapi kalau nyokap tuh belum, dia udah nge-spill dan aku juga udah nge-spill sih. Jadi awalnya tuh kan kayak ya udah terserah. Terus pas ngeliat shortnya, apalagi lah setengah podcastnya, itu sempat dimaki-maki sih, gitu. Tapi kayak sempat waktu itu mau pindah, ya kan, udah bener-bener mau pindah, karena ya ada omongan buat diusir. Jadi kayak akhirnya dia kayak ya udah, gak usah dulu deh, gitu, lu di sini aja, gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya, ya emang wajar sih reaksi mereka kayak gitu. Tidak ada sampai kekerasan dan segala macam kan? Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah. Tapi mental kena sih. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya bener. Ya, cuman dirimu sekarang tinggal di rumah nyokap. Iya, masih di rumah nyokap. Nah, di rumah nyokap bisa sholat nggak? Enggak. Pertanyaan selanjutnya, mau sampai kapan? Enggak tahu. Enggak sih, ya apa ya, masih dipikirkan sih, maksudnya emang rencana mau pindah sih, karena biar bisa sholat kan, karena kan selama ini kan sholat cuma di kantor atau nggak di jalan, di masjid kan, bisanya kan. Ya pasti akan pindah nanti. Kalau menurut gua ya, harus segera diputuskan, karena bukan berarti kita tidak sayang terhadap orang tua ya, tapi kan kita juga kita sudah mengambil keputusan yang besar, berarti kita juga sudah harus mengambil konsekuensi yang besar juga. Gitu, mau sampai kapan kalau kita tidak nyaman? Iya sih. Iya kan, gitu. Nah, dari respon keluarga, shock, teman-teman gimana? Misalnya kan dulu kan pelayanan nih. Iya, benar banget. Dulu kan pelayanan. Itu teman-teman pelayanannya gimana? Yang di Cibubur dan Ciji Jantung? Kayaknya mereka belum nonton sih. Tapi ada satu orang pernah ngomong ya kan, langsung nge-DM ya kan. Itu video lu fan gitu kan, terus kayak iya kenapa gitu kan, lo serius, lo nggak sayang selama ini lo udah pelayanan kayak gitu kan. Ya terus gue bilang kan, ya gue lebih sayang sama pencipta gue gitu, buat apa gue sayangin dengan pelayanan, ya udah gitu kan. Toh juga gue sekarang pindah muslim, gue juga pelayanan langsung gitu kan, dari ibadah gitu kan. Dan dia kayak lebih kayak ngata-ngatain sih, kayak lo tit gitu kan. Jadi kayak ya udah, apalagi pas respon ya kan ngomong kasar nggak boleh kok kan, lagi disensor. iya gitu, nggak gitu kok konsepnya ya, nut gitu. Oh iya, tolonglah. Jadi wanita kalem ya. Lu kenapa jadi gak kelihatan metal lagi sekarang? Kan pakai Widih. hijab. Lu tau gak, Bil? Waktu pertama datang metal banget, Bil. Aduh, nggak boleh. Lu ngeliat sendiri kan waktu itu? Iya, gue kan nonton terakhir. Metal banget. Rambut merah. Enggak, pirang blondi. Anak layang-layang deh. Alay, anak layangan. Anak layangan. Ya kan sekarang pakai hijab jadi harus kalem kok. Iya. Tapi nyokap udah tau belum lu pakai hijab? Waktu itu pernah kan, kalau pakai hijab emang kita tuh ada acara keluarga gede pasti pakai hijab. Lu udah berani pakai? Ya kalau sekarang kayak gini, aduh gimana ya? Lu udah pernah ada? Oh udah ada. Terus lu pakai? Iya Nyokap pernah. lu udah pernah ngeliat tuh pakai? Iya, nyokap juga make. Oh, lo kok nyokap pakai? Kan aneh kan? Malah dia pernah ikut kasidahan juga. Dulu. Enggak, pas kita pulang kampung. Itu kapan? Lagi kayak tahlilan, kayak 3 atau 4 tahun yang lalu deh. Kita pulang kampung, terus lagi ada tahlilan di Nyokap rumah. udah Kristen? Udah. Masih kosidahan? Iya. Awalnya ayah aja sampai kaget, kayak tuh kangen tuh dia tuh gitu. Gimana ceritanya?
Gimana konsepnya gitu? Makanya udah nggak Orang tahu Kristen deh. kosidahan. Iya dia pakai hijab terus ikutan pengen main rebana gitu kayak ini apaan sih? Oke, enggak mungkin karena keluarga besar nyokap ya? Iya kan dia masih menghormati banget lah gitu. Nggak, tapi sekarang nyokap lu udah pernah ngeliat lu pakai hijab? Kalau sekarang ini belum. Oh belum. Kalau sekarang belum ya. Iya. Ya doain lah ya. Gimana kalau lu beliin nyokap lu hijab lagi? Waduh. Gini, Nggak apa-apa kan ya? biar seperti Bunda Maria gitu. Iya. Tadi gue pengen pakai hijab kayak Bunda Maria. Iya gitu ya. Gitu. Biar kayak Bunda Maria gitu. Terus dia bilang di sini kan nggak ada pasir. Gak ada pasir. Lu kira padang gurun. Tidak semestinya seperti itu. Iya, ayo jadi kalau Pelan-pelan. Pelan-pelan, santai aja. santai ke aku. Tapi dia sekarang jadi kayak kalem banget gitu. Tolong dong keluarin jati diri. Gue pengen ketawa. Gak apa-apa, keluarkan ekspresimu. Ayo dikeluarin. Meta lu kemana? Itu ditutup dulu loh. Ditutup Nggak, dulu. Tapi jujur ya, lu cantik banget hari ini. Allah. Serius. Jangan Kalau gitu. dikasih ini pasti berubah. Nah. Enggak lah, kita maksudnya kan berubah lah ya kan. Jadi wanita gak baik-baik jadi wanita baik-baik lah. Insya Allah, Vena akan seperti ini seterusnya ya. Terus pendeta yang di gereja udah tahu. Udah, kayaknya dia lebih ke karena mama bilang apa namanya ini lagi belajar Islam kayak gitu-gitu kan. Oh, jadi masih belajar. Iya, mama bilang gitu kan karena saya nemuin sejadah di tasnya kayak gitu. Terus ya udah pas baru banget minggu lalu terus minggu kemarin tuh ada orang gereja datang mau baptis lagi. Hah, ke rumah? Iya. Mau baptis lagi? Iya, mau baptis lagi kayak Kan nggak boleh baptis 2 kali. Iya tapi dia tuh alasannya gini, kan kamu waktu itu baptis kan karena umur, dia bilang gitu kan. Terus? Ya udah sekarang kalau kamu baptis biar iman kamu kuat sama Yesus kata dia Loh, gitu. waktu dia datang bilang mau baptis lagi tuh disuruh mama atau datang sendiri? Atau tahu dari mana dia? Dia nggak tahu disuruh mama apa datang sini, pokoknya dia tiba-tiba kucuk-kucuk datang aja. Aku aja belum baru bangun itu. Terus Vena bilang apa? Iya, ya aku cuma kayak nggak usah pak gitu. Oh, nggak usah. Iya, nggak usah pak, nggak apa-apa, aman kok, saya gituin aja. Terus didoain nggak? Iya didoain, Oh, dia mau pulang tuh didoain. didoain kayak. Terus habis itu dia ngasih bener-bener kayak ayat, dia ngasih perjamuan. Apa? Air Perjamuan anggur? kudus, Perjamuan kudus, iya. anggur dan roti, hosti. Ada ayatnya lagi di hostinya itu. Terus lu makan nggak? Enggak. Oh, enggak. Orang gue waktu itu mau makan kan kayak lumayan sih gitu, tapi kayak enggak lah, janganlah. Kanibal dong. Iya, aduh tahu lagi ceritanya. Kalau kata Lutfi kan. Iya kanibal. Terus akhirnya orang gerejanya pulang. Iya pulang, cuma dia minta kayak minggu ini nih dia minta ketemu lagi Di buat mana? ngobrol di rumah. Terus aku Jangan bilang mau di rumah. Janjian aja sama dia ketemu. ke sini kan? Di sini. Iya benar ya. Ntar deh coba ya kok ya. Gue bilang ya kok. Saya mau ketemu tapi di tempat kohdonditan gitu. Iya. Iya. Karena gue udah capek berdebat sama orang Kristen. Emang benar sih, maksudnya gue ngalamin sendiri ya kan. Maksudnya emang kita tuh bebel. Lebih ke kayak yakin Yesus itu adalah Tuhan. Udah gitu. Dan lu mau gimana pun caranya tetap mereka kayak lu jangan ngerangkum satu ayat doang, harus cek ke sini, cek ke sini, cek ke sini gitu. Sampai gue pernah tuh pas orang-orang kantor tahu, ada satu bapak-bapak di kantor, dia jam 7 pagi ngirimin ayat Alkitab itu banyak banget, sampai video-video, terus sampai bilang, "Fan, kamu nonton ada tuh channel YouTube yang Kristen banget kan?" Terus sampai di-share linknya, terus kayak apa sih Pak, saya semakin iman saya kuat, semakin saya belajar, saya makin yakin pindah Islam, saya gitu. Teman kantor itu? Iya, Oke. bapak kantor ada. Oh. Terus saya bilang itu, astaga Vena, kamu meninggalkan Yesus, kamu menyalibkan Yesus kedua kalinya, kata dia gitu. Wih. Terus aku bilang, ya saya bukan tentara Romawi, saya gitu. Bukan tentara Romawi. Buset. Terus? Ya udah, akhirnya dia apa kayak, ya udahlah Ven, kalau itu keputusanmu nggak apa-apa. Tapi di kantor nggak ada masalah kan? Sejauh ini sih masih, bukan masalah sih, lebih banyak yang ngeramahin aja sih, Oh, oke. gitu. Lebih kayak Terus? menyayangkan. Apa namanya, dia bilang nyalib Yesus kedua kali, lu nggak bilang gue sebenarnya mau ikut Yesus sekarang gitu. Aku udah pernah bilang gitu kok, tapi mereka tetap membantah. Oh. Mereka bilang kayak, lah kan kita di Kristen juga ada sujud, menyembah Tuhan kan emang sujud. So aku bilang, ya udah kenapa nggak Islam aja sekalian, kan disempurnakan, Iya. digituin. Terus kayak, emang otak lu bebel, digituin Oh, malah. otak lu. Lah dalam hati gue lah, lu yang bebel.
Enggak, bukan nonton. Terus di kantor boleh sholat? Oh aman kalau di Aman. kantor. Oke. Di kantor aman. Sempat kita sholat tuh sampingku ngeliatin kayak tulisan gitu. Wah, Apa di sajadah? iya dia Kan nyontek udah tuh. bilang, lu kalau sholat itu jangan ada orang, ntar orang ikut Tahu. nyontek. Iya, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti Kita beramal. ujiannya itu kan kayak ujian nyontek nanti. Iya, salah dia lah. Ngapain samping gua? Udah tau kita lagi belajar ya. Iya, udah tau gua belajar. Terus yang lihat sajadah lu berarti nanya dong, oh lu baru masuk Islam gitu ya? Yang mana? Yang lihat sajadahnya itu. Iya, langsung nanyain. Terus? Oh, kok kamu nggak, dia nanya gini, kok kamu ada tulisannya gitu kan? Terus, iya emang kenapa nggak boleh? Udah kudu ketus aja tuh gue. Terus? Terus katanya, oh nggak apa-apa. Terus temenku bilang lagi ya kan, dia baru belajar Islam. Oh gitu, alhamdulillah. Kayak gitu. Subhanallah. Itu teman kantor? Orang kantor, Oh, cewek. Cewek. Iya, gitu. Begitulah jalanan saya. Tapi kan kemarin kan dirimu bilang kalau teman-teman kantor tuh mayoritas nonis. Yup. Tapi alhamdulillahnya diterima ya. Iya, walaupun ya gitu, menyayangkan gitu-gitu. Nggak apa-apa. Selama yang gaji bukan mereka. Yoi, itu bener. Itu setuju sih kak, maksudnya kayak ya udahlah. Udah aja cuek. Iya, maksudnya terus kan mereka kan juga kayak gini loh. Waktu gue nanya-nanya agama aja lu kayak udah jangan bahas-bahas agama berat gitu. Lah giliran gue sekarang pindah menyayangkan kayak apa sih nggak konsisten. Gue kayak jadi pengalaman pribadi kemarin. Tapi bener kan? Bener. Iya kan? Bener. Gue sampai pernah nanya sama temen gue, itu 2 tahun gue nanya kan. Dia, tapi nggak dijawab. Tapi giliran gue udah mau ngucapin 2 kalimat syahadat, dia baru jawab, ayo kita ketemu sore ini. Iya, kayak udah telat bro, kayak gitu kan. Mohon maaf, bang, say goodbye gue. Iya, Gitu udah kan. kayak tutup buku lah, udahlah, nggak usah lah. Kita udah buka baru aja, anjay. Anjay. Iya. Slayboy. Tapi di kantor belum berani pakai hijab. Belum. Ada aturan nggak boleh pakai hijab di kantor? Sebenarnya lebih ke nggak ada yang pakai hijab sih di kantor. Oke. Iya, karena waktu itu ada pengalaman katanya ada yang pakai hijab tapi diisengin gitu. Terus habis itu bosnya tuh kayak lebih apa ya, kayak lebih sinis lah dengan yang berhijab. Nah, makanya ya doain aja lah. Sekantor ceweknya nggak ada yang pakai hijab? Nggak yang ada muslim? sama sekali. Nggak ada? Muslim pun nggak. Oke. Gitu. Saya coba. Apa memang ada larangan secara tidak tertulis? Nggak tahu sih kak. Kalau di gue dulu kan di kampus gue yang lama itu dia memang ada tidak tertulisnya memang Nggak tidak boleh boleh menggunakan jilbab. Sebenarnya nggak kalau misalkan tertulis sih nggak ada ya. Mungkin lebih ke respon atasan sih. Gitu. Kita kan BUMC ya, jadi agak susah sih. Sama. Udah nggak BUMC apa? Badan usaha milik Cina. Iya bener. Iya bener. BUMC. Itu Bukan Itu OC. BUMC. Enggak. Hah? OC kan? Ori Cina. Enggak, kalau kita Enggak. tuh bilangnya BUMC, Oh, anak-anak iya. Gen Z sekarang. Iya, BUMC. Gitu. BUMC. Enggak. Enggak, BUMC. Sekarang anak-anak Gen Z BUMC. itu selalu bilang, aduh, gue pusing nih kerjanya Iya. bukan di BUMN tapi di BUMC gitu. BUMC. BUMC. Kita tuh manusia BUMC. Oh. Tuh. Jadi lebih ke peraturannya bikin sendiri lah ya. Ya, lebih ketahui diri lah ya. Iya. Ups. Kok parah kok. Nggak apa-apa. Tapi yang penting lu di kantor boleh sholat kan? Aman kalau sholat. Karena ada Itu lebih tempatnya penting sendiri. sih. Itu penting sih. Iya. Kalau HRD-nya cowok cewek? Cewek. Muslim bukan? Enggak. Oh bukan. Anak Yesus banget sih dia. Oh, anak Yesus. Maksudnya Oh, Yesus anak punya Yesus anak. banget. Enggak sih. Maksudnya anak Tuhan banget lah Wil, dia. apa Yesus punya anak, Wil? Enggak lah. Oh. Belum juga nikah ya? Iya bener dong. Yesus kan belum nikah di Alkitab. Bener Iya, nggak? Kan kita bener. kan dibilangnya calon mempelai Kristus. Wanita. Iya bener kan? Iya. Itu makanya harus Karena nanti persiapkan diri. mempelai prianya akan turun dari kayangan. Iya bener. Gue nggak ngerti pada. Terus laki-laki juga gitu gue kayak. Jadi Yesus tuh siapa cewek cowok gitu? Itu pertanyaan gue waktu Iya SMP. kan? Itu gue mikir tuh. Kita semua mempelai wanita. Terus laki gimana? Terus Iya. yang LGBT gimana? Iya, kalau gue malah mikirnya, oh berarti Yesus tuh gay.
Itu kiasan. Iya, maksudnya kan dulu kan mikirnya kan bodoh-bodoh gitu kan kok. Maksudnya kayak kok laki-laki juga disebut mempelai wanita sih gitu. Itu dong, keluarkan jati dirimu. Jangan ini banget gitu. Enggak, aku mau jadi wanita kalem aja sih, Kak. Ini mau dipanggil Ukti kayaknya ya. Iya. Aku mau ganti nama, Iya. ntar mau jadi Nurul atau Ablia, kayak bagus deh. Oh, panggilnya Nurul. Masya Makanya dari kemarin gue ledekin tadi ya. Hah? Nurul Fikri lu. Lah itu mah yayasan. Bimbel Nurul Fikri. Nah makanya janganlah, udahlah Tripen aja bagus. Nah, kalau nama kita nggak mengandung unsur kesirikan, nggak perlu ganti nama. Aman lah ya kok. Tapi Trivena kan ada di Alkitab. Oh, itu istilah Katolik, bukan di Alkitabnya. Iya, Trivena Trifosa itu loh, iya kan? Istilah Katolik. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Aman lah ya. Apa? Manggilnya Minul aja, mau nggak? Jadi Apa? biar Minul. Kok Minul? Nggak tahu nama Minul tuh lucu menurut aku. Sumpah. Enggak. Minul tuh lebih keren sih. Enggak. Kok mau nanya kalau kemarin kan gue kan di akikah nih, berarti dia bakal di akikah juga. Iya dong. Tuh. Iya dong. Lu akikah kayak Yesus dong. Tuh. Tenang aja, ntar kita bikin acara akikah di sini kayak Wilda. Tenang aja. Nanti dapat sertifikat akikah. Oh iya. Ada sertifikatnya. Lah kan gue bukan anak bayi. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya adekku di AKK, aku enggak. Iya udah nggak apa-apa, nanti kita yang bikin akikah di sini kayak Kita Wilda bikin kemarin. Tapi jujur ya, semenjak jadi muslim tuh cobaannya cuma satu doang, babi, udah itu doang. Itu doang buat cobaan gue. Maksudnya kayak banyak lah masih bisa gue tahan gitu kan. Hancur babi lagi. Enak banget tuh kayaknya, ya Allah. Yang Samchan. Samcan apalagi kan? Jatuh. Oh iya jatuh kan tuh, saking semangatnya bahas babi nih gue. Mentang-mentang belum lama lepas dari begini. Agak tapi emang cobaannya itu doang, apalagi Cobaan itu ya? Iya, nyokap terakhir masak aduh rica kan, aduh enak Iya. banget. Gue udah kayak aduh tuh lemak-lemaknya. Astagfirullah. Tapi Masih ada nggak rasa boleh. pengen? Masih ada rasa pengen? Iya maksudnya ya kan ngiler pasti ada lah kok. Karena ada baunya ya? Iya, aduh Oh. wangi banget kan. Terus kemarin dia ngomong kan, lu terus makan bagaimana? Ya gue pakai tas nasi lah. Nggak bisa asal pakai piring kan kayak gitu kan. Jadi udah. Ya lu lihat-lihat, kalau nyokap bekas masak lu jangan pakai lagi. Iya, untungnya saya Pisahin. nggak bisa masak kok. Untungnya. Dipisahin. Iya, aman sih kok, aman. Itu aman sih. Aman lah pokoknya. Kalau di kantor pada makan babi nggak? Iya lagi. Oh, iya. Kemarin dikasih ada orang kasih bakpao babi kan. Wih, Aduh. Yang A1 lagi. Gua nggak tahu lah, pokoknya ada capnya gitu tuh kan, pasti terkenal kan. Iya. Yang punya acin-acin Iya, kan. ha. Tahu kan acin? Iya. Iya kan. Terus kayak aduh, enak banget lagi Oh, itu tuh. kedoyannya Kalau ini nggak Melisa. tahu acin. Nggak, itu kedoyannya Melisa tuh dulu itu. Ah iya. Bakpao. Oh iya, Bakpao acin. isi cashew enak banget. Nggak tahu kayaknya mereknya gitu dah, Kak. Pokoknya dia punya acin-acin dah. Iya. Acin-acin. Iya, itu enak banget. Iya kan, tahu kan acin? Enak banget. Acin tahu kan ya, acin. Iya tuh, dicampur sama telur asin. Telur asin. Ah iya lagi. Ini podcast kenapa ngomongin babi? Oh iya. Oh iya salah lagi. Oh astagfirullah. Gue tapi gue sempet tergoda tuh gara-gara pada makan bakpao babi tuh. Aduh ya Allah, enak banget itu. Sayangnya gue nggak suka bakpao sih. Ah, sayang banget, Kak. Padahal tuh enak banget. Padahal bakpao babi. Udah. Udah, weh. Pakai takut kebayang lagi istighfar, astagfirullah. Kenapa enak gitu ya? Astaga. Udah jatuh lagi kan? Saking semangat. Ayo lagi lanjut yuk. Oke, lanjut. Gue sampai ngeblank gara-gara ngebahas B2. Barengan lagi. Aduh, yuk, perlu bentar harus kalem ya. Kalem banget, nggak gitu sih kan. Santai aja. Oke. Aduh, kalau santai ngengkang gue. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa gini, aman. Serelax mungkin. Aku Kita kan relax. ngobrol santai. Iya, aku relax aman kok. Ajakin ikut kajian dong. Oh iya, nanti kita mau ada kajian. Nanti setiap ada kajian-kajian di sini biasanya diundang. Oke. Kalau mau nanti hari setiap hari Minggu pagi. Saat teduh. Kok saat teduh? Tapi bener kan, Minggu pagi tuh saat teduh. Oke, saat teduhnya versi Muslim. Iya, Betul nggak? iya. Ya udah tuh, bener kan. Tapi ini jam 9 pagi. Oke.
Jam Kalau 9. wajib on cam. Bentar Kak, kajian tuh kayak pengajian gitu. Oh, oke. Tapi Zoom, tapi wajib on cam. Oke. Insya Allah. Anjay. Widih, insya Allah. Widih. Slayboy. Keren banget. Oke, jadi wanita kalem. Ini metalnya diempet-empet ini. Iya, tapi nggak keluar nih. Jangan dong. Tukeran ini, kita lagi tukeran pemain tuh. Tadi tau gak gue kalem kenapa gak gara bahas komen-komen di kemarin kan podcast sama lo tuh kayak anjay kayak gitu-gitu terus gue kayak coba pakai hijab lebih cantik kayak gitu gue kayak emang iya ya. Oh, Tapi berarti lo kalau beneran hijab- cantik tuh hari ini. Serius, Van. Tapi kan maksudnya kan kalau image berhijab kan Insya Allah seharusnya kan- gua doain semoga lo berhijab seterusnya. Selamanya. Gak bisa ngomong Pelan-pelan. amin amin Belajar. insya Allah Iya. Gue Insya Allah doain, kan, iya. Gue doain biar semakin istiqomah. iya itu harus tapi Iya. kalau berhijab doain ya Iya. doain Gua ya. pun untuk kayak gini pun nggak cepet. Ya, itu betul banget Iya. Belajar pelan-pelan dan semuanya gitu. Kalau lu Will, udah pernah pakai hijab depan nyokap? Tidak pakai hijab, cuma pakai ciputnya doang. Oh. berat kan Masih belum berani gue. iya kayak oh kalau lu kan apa kalau gue tuh lebih ke karena emang gue pakai demen pakai baju yang Lah, jadi tuh gue tuh pakai baju gombrong gini tuh sebenarnya kayak ini bener maksudnya fashionnya di mana kayak dibilang gue pernah ke kantor, ke rumah sakit pakai hot pants kerja. lu gila sih Kak. Serius, pakai kemeja ini pakai hot pants. Aduh, gue pengen nyebut merek tapi aduh jangan deh, tar aja deh. Gitu. Jadi ya sampai seperti itu. Terus pas mereka lihat gue yang sekarang mereka gini, sumpah Dut lo adem liatnya gitu. Iya bener sih, lebih Iya. lu kalian kayak gini iya. sih. Nah sekarang sekarang gue ngeliat lo tuh adem bang. Insya Allah ya Ga. Serius. Bentar ya. Oke. Doain aja ya. Kan gue harus lebih kalem lagi jadi wanita. Itu butuh proses. Karena Kayaknya jatuh lagi deh mic-nya. tuh kan kenapa sih tuh kayak gini aja gue petakilan, gue bingung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silakan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan kerjaan tadi gue masih belum ini. Sebelumnya itu kan gue pas kemarin itu gue nonton lo sempet ke aliran Sesat. sesat. Langsung aja lah. Sesat. Satanik. Iya. Nah itu lo ikut sama siapa? Pertamanya gimana sih ceritanya sampai lo ke satanik itu? Sebenarnya sih waktu itu gara-gara kayak gue bingung kan, kayak misalkan aduh gue gereja males banget. Itu tuh kayak sebelum Covid kan. Kayak aduh gue gereja males banget. Ya lagi imannya lagi nggak ada lah. Terus sampai teman tuh kayak ngajakin, ayo kita ke gereja yuk. Dia bilang gereja. Terus kayak oh ya udah boleh gitu kan. Pas sudah gitu, terus pas masuk kayak itu sih sebenarnya bukan teman deket ya, kayak misalnya teman main doang biasa gitu kan. Tapi gue kayak trust aja gitu ke dia. Kalau gue yakin nggak bakal ke tempat kayak gitu. Pas gue masuk kayak anjay, tempatnya keren banget cok kayak gitu. Terus kayak wow, gue kayak salah masuk nih. Tapi pas ada orang di situ ada yang bilang kayak lo kalau sama Tuhan kan butuh waktu ya, kata dia gitu. Apalagi sama pendeta gereja
suruh pasti berdoa kata dia. Kalau misalnya lu mau minta apa-apa pasti berdoa dulu, nggak ada langsung real life, bener-bener kayak ngeliat langsung buktinya gitu kan, itu jarang banget. Jadi better ya udah lu masuk sini aja kayak gitu. Jadi ya udah gue masuk. Pas masuk itu di situ kayak apa ya, kaget lah. Kayak kok gereja kayak gini gitu. Gereja setahu gue tuh ada penyembahannya, ada kayak kita berdoanya gitu kan. Kok lebih kayak anjay ini gue nonton band konser apa gimana nih gitu. Kaget sih. Kalau gereja karismatik kan hampir-hampir sama kayak full band gitu kan? Iya, full band. Tapi kalau untuk yang di sini, yang di Satanik, Full band sih. full band juga. Iya, tapi kan musiknya beda kak. Kalau kita kan maksudnya karismatik itu kan pasti awal ada yang penyembahan dulu kan, ada yang penyembahan, ada yang langsung Iya, praise and worship-nya. praise, iya, ada yang pokoknya ada yang worship dulu, ada yang praise dulu gitu kan. Nah ini tuh bener-bener kayak sepanjang acara tuh kebanyakan praise sih, jadi nggak ada worshipnya. Oh, oke. Gitu, jadi kayak lebih gue kaget aja dan Berapa lama di sana? kayak 2-3 bulanan sih, kayak 2-3 bulanan. Itu gereja Satanik di mana sih? Daerah mana? Dulu yang waktu itu? Gue di daerah Jakarta Timur. Pokoknya mall di suatu Jakarta. Oh, oke. Nah, 3 bulan ikut itu, terus akhirnya bisa lepas? Itu pergumulan banget gila. Karena gue ngerasa kayak nggak, ini gue salah. Sampai ditawarin itu kan sebenarnya tuh kan banyak banget tuh waktu itu gue baca komennya kayak dia jangan-jangan udah pernah ikut ritual yang ini itu gitu. Maksudnya di sini gue mau bilang sih gue cuma ikut ritual waktu itu cuma makan dan minum janin. Cuma itu doang, dan selebihnya gue cuma ngeliat dan itu bengong kayak kaget kayak anjay gue nggak bisa kayak gitu karena baik banget ritualnya kan. Habis itu lebih ke ini sih kayak sadar kayak oh ini gue udah salah banget, ini udah jauh banget. Pergumulan itu bener-bener kayak batin, mental kena semua sampai gue nggak berani kemana-mana karena boro-boro ngelakuin aktivitas aja tuh kayak takut. Kayak ada something di daerah sana, oh itu ada sesuatu nih kayak gitu, kayak ada yang ngawasin lah mata. Mau keluar rumah aja gue harus pakai masker kayak gitu. Terus sampai gue udah nggak kuat. Menakutkan itu ya? Iya, karena bener-bener terornya tuh banyak banget di mimpi apalagi. Itu di mimpi tuh bener-bener kita. Bikin dulu kak ceritamu sebelum jadi mualaf. Ya namanya juga sebelum jadi mualaf aku ya ke gereja, aku lebih rajin aku daripada kau ke gereja biar tahu kau. Aku ini Naposo Bulung alias muda-mudi Katolik yang terpelajar, yang terpercaya, yang terbaik biar tahu kau. Berbicara tentang daging babi. Karena sampai sekarang pun orang banyak nanya sama aku guys, pernah nggak makan babi kak? Kayak mana sih rasanya? Emang seenak itu ya? Aku orangnya jujur, jadi setiap orang nanya aku akan menjawab apa adanya. Aku pernah makan daging babi dan bahkan sering waktu dulu masih Kristen ya. Dan rasanya itu sangat enak, makanya banyak orang yang mau makan. Kalau nggak enak orang nggak mau makan guys. Nah terus yang ajaibnya sekarang semenjak aku syahadat, rasa pengen makan itu nggak ada sama sekali guys. Kayak kepikiran aja kayak makan gitu kan, itu enak, memang nikmat banget rasanya, beda sama rasa-rasa yang lain. Cuman ibaratnya tuh kayak aku kan suka makan seblak, pasti suatu hari tuh pengen makan seblak, kebayang-bayang kan rasanya kan kayak ih enaknya makan seblak ya, asam, pedas, level berapa gitu. Tapi beda dengan ini, kepengen atau ingin makan babi itu atau membayang-bayangkan rasanya itu kayak nggak pernah sama sekali guys. Ajaib nggak? Serius ini. Kamu gimana yang sudah jadi mualaf? Pernah nggak kayak kepengen gitu atau kebayang rasanya babi panggang karo, saksang, tanggo-tanggo? Maaf ya guys.